guys, perkenalkan nama saya Priyanti Jiani Matulesi dari kelas 5A dengan NIM 1320134010. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan tentang efek kesehatan keuangan dan karakteristik perusahaan dari pelaporan terintegrasi. Selamat menyaksikan. Pelaporan terintegrasi hingga saat ini masih disusun secara sukarela, sehingga masih sangat sedikit perusahaan yang bersedia menerapkannya. Dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan dari 20 badan usaha milik negara atau BUMN tahun 2012 hingga 2018 atau 140 pol observasi. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi pengaruh indikator kesehatan keuangan dan karakteristik perusahaan terkait ukuran, umur, dan jenis perusahaan atau industri pada luas lingkup pengungkapan pelaporan terintegrasi BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI. Analisis yang dilakukan pada penelitian ini meliputi analisis statistik deskriptif dan analisis inferensial. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa indikator kesehatan keuangan dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan pelaporan terintegrasi. Variabel umur dan jenis perusahaan atau industri tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan pelaporan terintegrasi. Hasil riset ini mengindikasikan bahwa sejalan dengan teori pensinyalan atau signaling theory, semakin rendah tingkat kesehatan keuangan dan semakin kecil ukuran perusahaan, maka perusahaan akan semakin meningkatkan cakupan pengungkapan dalam pelaporan terintegrasi. Dengan tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan, penelitian ini melakukan analisis lebih lanjut mengenai pengaruh kinerja keuangan yang menunjukkan tingkat kesehatan perusahaan secara keseluruhan. Penelitian sebelumnya mengenai hubungan antara karakteristik perusahaan yang meliputi ukuran, umur, perusahaan, dan kinerja keuangan masih berhubungan dengan luasnya pengungkapan tanggung jawab sosial dan belum menguji hubungan antara variabel dan luas pengungkapan pelaporan terintegrasi. Studi ini juga berupaya memberikan informasi bagi investor saat ini dan calon investor untuk mengevaluasi tingkat kualitas pelaporan terintegrasi di BUMN. Evaluasi yang dilakukan melalui analisis karakteristik perusahaan dan kinerja keuangan yang diukur dengan tingkat kesehatan keuangan. Penelitian ini memiliki 3 tujuan. Pertama, mengevaluasi kinerja keuangan, khususnya kondisi kesehatan pada aspek keuangan BUMN yang terdaftar di BI. Kedua, mengetahui sejauh mana pengungkapan berdasarkan Index Integrated Reporting atau IR pada BUMN yang terdaftar di BI. Yang ketiga, memprediksi pengaruh indikator kesehatan keuangan BUMN dan karakteristik perusahaan terkait ukuran, umur, dan jenis industri terhadap luas pengungkapan pelaporan terintegrasi BUMN BI. Pengembangan hipotesis kesehatan keuangan dan pengungkapkan pelaporan terintegrasi Buitendag et al. 2017 mengungkapkan bahwa entitas dengan peluang pertumbuhan yang lebih tinggi cenderung mengungkapkan informasi lebih banyak daripada entitas dengan peluang pertumbuhan yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan entitas dengan pertumbuhan yang lebih baik tentunya memiliki kinerja keuangan yang lebih baik pula. Selain itu, entitas ini juga akan membutuhkan sumber daya yang besar dalam waktu dekat. Entitas ini cenderung mengadopsi mekanisme tata kelola yang lebih baik melalui praktik pengungkapkan yang lebih baik dan lebih transparan untuk melindungi investor melalui pengungkapan kinerja keuangan dan non-keuangan. Tata kelola yang baik dan perlindungan pemegang saham minoritas dapat menurunkan biaya modal sehingga investor cenderung membiayai jenis entitas ini.
Hal ini sejalan dengan teori keagenan, di mana manajer sebagai agen bertugas untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan yang diterima baik oleh pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya. Terintegrasi ukuran perusahaan dan mengungkapkan pelaporan terintegrasi, Buitendag et al. 2017 menyatakan bahwa entitas yang lebih besar ikatan perlu mengungkapkan lebih banyak informasi karena mereka mendapat perhatian publik yang lebih besar, melakukan lebih banyak kegiatan dan membuat dampak yang lebih besar pada masyarakat dan lingkungan, dan karenanya perlu menunjukkan tanggung jawab sosial yang lebih besar dan meningkatkan citra perusahaan mereka karena visibilitasnya yang lebih tinggi. Entitas yang lebih besar juga mengalami lebih banyak tekanan dari berbagai kelompok pemangku kepentingan untuk mengungkapkan aktivitas sosial mereka. Dengan kata lain, ukuran entitas akan mempengaruhi luasnya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang merupakan bagian dari laporan terintegrasi. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa entitas yang lebih besar mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial perusahaan pada tingkat yang lebih besar daripada entitas yang lebih kecil. Metode, data, dan analisis penelitian ini merupakan penelitian explanatory research di mana sifat explanatory yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kausa explanatory yang bermaksud untuk menjelaskan pengaruh indikator kesehatan keuangan, BUMN, size, umur, dan jenis industri BUMN terhadap sejauh mana pengungkapkan pelaporan terintegrasi BUMN. Sebelum menjelaskan pengaruh tersebut, dilakukan analisis mengenai kondisi kesehatan, aspek keuangan BUMN yang mengacu pada peraturan Menteri BUMN. Jenis industri adalah jenis usaha BUMN, seperti bidang pengelolaan sumber daya alam dan non-alam. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis statistik deskriptif dan inferensi. Pengujian statistik deskriptif dilakukan terlebih dahulu untuk menganalisis gambaran umum data terkait kondisi kesehatan BUMN. Kapan integrate reporting berdasarkan indeks, size, umur, dan jenis industri BUMN. Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memeriksa analisis frekuensi, tendensi sentral, dan dispersi Hartono 2004. Selanjutnya, dilakukan pengujian statistik inferensi untuk menarik kesimpulan berdasarkan data penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel atau pooled data. Data panel merupakan data yang merupakan gabungan antara data cross-section dan data time series. Analisis data dalam penelitian ini dibantu dengan software statistik Stata12. Kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi pengaruh indikator kesehatan keuangan dan karakteristik perusahaan terkait ukuran, umur, dan jenis industri BUMN terhadap tingkat pengungkapan Integrated Reporting BUMN yang terdaftar di BI. Berdasarkan analisis, bukti empiris yang diperoleh menunjukkan bahwa indikator kesehatan keuangan dan ukuran BUMN berpengaruh negatif, berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan pelaporan terintegrasi. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diinterpretasi bahwa semakin rendah tingkat kesehatan keuangan dan ukuran suatu BUMN, maka semakin besar cakupan pengungkapan pelaporan terintegrasi. Hasil ini mendukung signaling teori yang menyatakan bahwa perusahaan yang sedang dalam fase tumbuh akan berusaha memberikan sinyal positif kepada calon investor melalui pengungkapan yang lebih luas dalam integrated reporting dengan tujuan untuk menciptakan nilai perusahaan yang meningkat. Namun demikian, umur BUMN dan jenis industrinya tidak mempengaruhi luas pengungkapan pelaporan integrasi.
Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang tercatat di BI dengan periode yang lebih pendek mengungkapkan lebih banyak informasi untuk mengurangi spektisi dan asumsi risiko tinggi dari calon investor dibandingkan dengan perusahaan yang telah terdaftar dengan periode yang lebih lama. Umur perusahaan tidak serta-merta meningkatkan luas pengungkapan perusahaan, baik dalam hal pengungkapan sukarela maupun pelaporan terintegrasi. Selanjutnya, jenis industri tidak berpengaruh terhadap luasnya pengungkapan pelaporan terintegrasi. Hal ini dapat terjadi karena belum adanya kebijakan atau peraturan tentang kewajiban pengungkapan yang mewajibkan perusahaan untuk menyusun pelaporan terintegrasi. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, kesehatan BUMN dinilai hanya dari aspek finansial karena keterbatasan data yang diperoleh. Hal ini tidak mencerminkan aspek operasional dan administratif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menghitung kesehatan BUMN dengan mempertimbangkan aspek lain atau operasional dan administrasi, juga sehingga hasil yang diperoleh lebih komprehensif. Kedua, penelitian ini masih mengukur sejauh mana pengungkapan integrated reporting hanya berdasarkan ukuran kuantitatif, belum mengukur kualitas integrated reporting. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mempertimbangkan hal tersebut dengan mengklasifikasi ke dalam informasi yang diperoleh dalam laporan tahunan perusahaan, sehingga tidak hanya terfokus pada pengukuran keberadaan komponen pengungkapan informasi.